jadikan kesengsaraan ini menjadi pahala dan gantikan yang lebih baik. Subhanallah. Ini gambaran orang-orang yang dahsyat dengan berzikir hati, yaitu penghayatan. Maka orang yang berzikir dengan lisan, orang yang berzikir dengan lisan, kadangkala perilakunya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Kabur maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar murka Allah Anda mengatakan tapi tidak mengerjakan. Ini berat bagi orang-orang yang punya predikat ustaz. Karena ustaz itu dianggap orang yang paling mengerti tentang ajaran Islam. Dia berbicara tentang Islam. Akan tetapi banyak di antara kita lupa bahwa apa yang kita ucapkan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kaburu maqtan. Allah amat sangat murka. Indallah an taqulu ma la taf'alun. Di sisi Allah, Allah murka sekali kalau Anda berbicara tapi tidak mengerjakannya. Kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, tapi perilaku kita haus dipuji manusia. Maka hati kita penuh dengan dunia, dunia, dunia. Obsesinya apa? Dunia, bukan lagi akhirat. Dan hari ini kita akan kupas ke sana. Maka ketika kita ucapkan Alhamdulillah, kenapa diulang-ulang Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Bukan pemahaman, karena pemahaman itu secara kognitif tidak mengalami fluktuasi. Ketika orang udah paham, sudah selesai paham. Yang mengalami fluktuasi naik turun adalah penghayatan. Kita semua yang ada di sini, tidak ada yang tidak setuju dengan adanya kesabaran. Sabar itu indah. Tapi kita sendiri kadang-kala tidak mampu bersabar. Yang tidak mampu bersabar adalah karena hati kita sangat fluktuatif. Tapi pemahaman sabar itu indah, semua setuju. Sabar itu indah, sabar itu indah, sabar. Ini tidak berubah. Yang berubah adalah di sini. Sehingga perilaku kita tidak bersabar. Jadi perilaku tidak bersabar karena hati belum menghayati tentang sabar itu sendiri. Sama Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah kita ucapkan. Bahkan setiap perkumpulan apapun kita harus mengucapkan segala puji milik Allah. Segala puji milik Allah, segala puji milik Allah. Bahkan ketika kita berdiri, duduk, berbaring, ketika makan, habis makan, Alhamdulillah. Baru bangun tidur, Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillahnya jangan sampai di lisan, bukan hanya di sini, tapi di sini. Inilah yang disebut dengan penghayatan, maka keluarlah perilaku. Maka hanya Allah, Allah, Allah dalam hati kita. Hanya Allah yang patut dipuji, tidak ada setitik pujian buat diriku. Tidak ada setitik pujian, semua pujian kata-kata al, segala puji semua milik Allah semua. Tidak ada yang kita miliki sedikit pun. Maka ketika kita ucapkan Alhamdulillah, hati kita isi Allah. Hati kita isi Allah. Kebanyakan orang menunjukkan siapa saya. Dia tebar pesona lah istilahnya. Supaya orang respect. Orang respect itu buah daripada perilaku kita sesuai dengan Allah. Maka itu jadilah mutiara di mata Allah. Walaupun menjadi debu di mata manusia. Ada orang mengkritik kata-kata ini. Lebih baik kita menjadi mutiara di mata Allah, juga mutiara di mata manusia. Tidak, la ilaha illallah. Tidak ada yang patut diagungkan. Tidak ada yang berhak disembah, dibesarkan, kecuali Allah. Yang dibesarkan hanya Allah. Maka kita ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Segala semua pujian milik Allah. Maka kita ingin dipuji kembali kepada yang Maha punya pujian supaya kita terpuji. Di sini ada cahaya, ketika kita dekat dengan cahaya, dan kita akan bercahaya. Maka kalau sifat manusia ingin dipuji, dekat kepada yang Maha terpuji. Jangan mengejar kepada manusia, jadi mutiara di mata Allah. Walaupun menjadi debu di mata manusia. Karena pada hakikatnya, ketika kita selalu dekat dengan Allah, selalu tawadhu, selalu menghormati orang lain, maka ini namanya perilaku tasbih, perilaku berzikir. Hati kita penuh dengan Allah. Ketika kita kejar pujian Allah, maka perilaku kita atur sesuai dengan Allah. Tidak sombong. Maka banyak orang yang mengucapkan Alhamdulillah, tapi perilakunya bertentangan dengan Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Tapi kontradiksi, pujian milik aku. Maka dia harus dipuji. Dia selalu show off, inilah saya, inilah saya, inilah saya, inilah saya. Selalu. Kadang-kala di WA group menunjukkan siapa saya terus. Gitu. Coba Anda tulis di HP
Ketika Anda ngobrol di grup hati-hati, apakah ada niatan dalam hati, inilah saya. Kalau ada, semakin ada kotoran, itu semakin besar, semakin takabur. Efeknya adalah selalu melihat orang lain harus lebih rendah dari saya. Penyakit pertama, haus dipuji, melihat orang lain lebih rendah, underestimate. Siapa sih ini? Penyakit yang banyak dirasakan oleh manusia adalah yang ketiga, adalah dia baper, bawa perasaan, gampang tersinggung, gampang ngamuk. Nah, ini penyakit bertentangan dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka tidak haus dipuji manusia, melihat orang lain selalu respect, dia juga baik, bisa jadi dia lebih baik di mata Allah daripada saya, dan tidak mudah tersinggung. 3 perilaku yang kontradiktif. Maka kalau diisi Allah hati kita, maka akan tumbuh. Pertama kali dia tawadhu, yang kedua dia tidak melihat orang lain lebih rendah daripada dirinya. Bisa jadi orang itu lebih mulia di mata Allah daripada saya. Walaupun mungkin dia lebih miskin, harta Anda lebih banyak. Yang ketiga dia tidak mudah gampang tersinggung. Maka yang ketiga ini adalah indikator dari Allah, message dari Allah, pesan dari Allah. Ketika Anda gampang tersinggung, ketika Anda mudah terbakar sehingga marah, ketika kita mudah melampiaskan emosi kita, berarti ada yang salah dalam hati kita. Subhanallah. HP ini kalau habis baterainya pasti ngasih tahu. Ada warna merah. Wah, udah 20%. Naik mobil pun kalau habis bahan bakarnya pun ngasih tahu. Subhanallah. Bagaimana Allah memberitahukan kepada kita kalau hati kita tidak ada Allah. Ketika Anda gampang marah. Tapi pesan Allah ini statusnya unread message. Statusnya tidak pernah terbaca karena kita mengabaikan. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian, salam salawat bukan hanya di lisan. Bahkan banyak lagu-lagu salawat bagus, saya juga suka. Tapi ingat, salawat bukan di lisan, juga bukan di pemahaman, tapi di hati, sehingga kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Perilaku ittiba sunnah Rasulullah SAW berangkat daripada penghayatan memang Nabi Muhammad SAW sebagai abduhu wa rasul, hamba Allah dan utusan Allah, sebagai suri tauladan kita semua. Maka orang Islam tidak pernah krisis kepemimpinan. Tidak pernah. Mau pemimpin yang sekarang zalim, tidak zalim, mau kondisi apapun kondisinya, tetap sebagai suri tauladan kita, pemimpin kita adalah Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, setiap hari Sabtu insya Allah kita akan kupas tentang hadis. Insya Allah setiap hari Ahad kita akan kupas ayat-ayat Al-Quran, tafsir ayat Quran. Nanti kita juga akan bahas, tadi ada masukan dari Pak Ugi gitu kan, untuk membahas tentang ibadah-ibadah Zulhijjah, yang mana di dalamnya ada Idul Adha, An-Nahr, yaitu tentang kurban. Nanti insya Allah kita akan kupas masalah ini. Kalau perlu kita bikin seminar tentang Zulhijjah ya. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang sudah kita bahas kemarin tentang obsesi akhirat ya, obsesi akhirat kita sudah bahas, dan ini lanjutan. Saya ulangi sedikit. Man kanatil akhirah hammahu, barang siapa akhirat sebagai obsesinya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, maka Allah menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Wa jama'alahu syamlahu, urusan-urusannya akan dimudahkan oleh Allah menjadi sederhana dan jadi simple. Wa tathud dunya wa hiya raghimah, dunia akan datang kepadanya dalam keadaan kecil di matanya. Dia tidak silau dengan harta, tidak kaya banget, enggak, biasa saja. Dia tidak bisa disogok, kecil dunia. Dia tidak mudah marah, dihina orang karena harga dirinya dihina, pasrahkan pada Allah. Kecil dunia itu. Dikhianati, difitnah, disakiti. Disitulah orang yang obsesinya akhirat. Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainai. Barang siapa dunia menjadi obsesinya, maka kefakiran dijadikan oleh Allah di antara kedua matanya. Fakir. Dia kebutuhan lagi, nggak habis-habis. Wa farqa 'ali syamlo. Jadi masalah complicated, nggak habis-habis.
Walam ya'ti minad dunya illa ma qudiralah. Dan dunia di mata dia diberikan oleh Allah sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah kepadanya. Ustaz Jumal tolong di-mute, tolong biar saya fokus di kajian Ustaz Jumal. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ketika 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 kita fokus kepada obsesi akhirat, maka akan mendapatkan buah dari Allah Azza wa Jalla. Allah tahu. Coba apa yang kita kumpul sekarang ini, ngapain kita datang nge-Zoom, ngapain? Kalau bukan obsesi kehidupan yang abadi. Dan kemarin ketika di Radio IMSA hari Jumat, saya udah bahas karena ada pertanyaan-pertanyaan. Saya akan bikin simple aja. Di dunia ini cuma dua. Pasti dua ini kita rasakan. Pertama senang, setelah senang pasti sedih. Itu pasti. Sekarang Anda sedih, nanti akan menjadi senang. Sekarang senang, nanti akan sedih terus, silih berganti. Ini sekarang kesibukan selesai, nanti ada kesibukan lagi, gitu kan. Kerjaan selesai terus, itulah dunia. Sesenang-senangnya orang pasti akan merasakan sedih. Sesehat-sehatnya orang, sekarang sehat Anda gagah gitu. Nanti ada pilek, ada batuk, ada meriang, sehat lagi. Nanti ada sakit ini, sakit itu. Udah sakit, nanti insya Allah sembuh terus. Itulah kehidupan. Di dunia begitu. Sekarang Anda dipuji orang, besok dihina orang. Itu biasa. Jadi senang, sedih, selalu silih berganti selama di dunia. Maka kenikmatan apapun, mata'ul ghurur. Kenikmatan yang menipu di dunia ini. Tapi di akhirat hanya dua. Senang terus, sedih terus. Happy, senang, bahagia, abadi. Ataupun sengsara, sedih yang abadi. Maka itu kita akan bangunlah obsesi itu. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita isi hati kita dengan Allah. Sekali lagi saya ulangi, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Ini sebuah gambaran dari hadis yang kemarin kita bahas. Dan nanti kita akan bahas lagi hadis-hadis Rasulullah SAW lanjutan. Jadi ketika Allah SWT mengatakan, aku akan berikan ini, aku akan berikan ini adalah pesan dari Allah. Pesan dari Allah. Ya. Maksudnya gimana? Sekarang bicara pesan, ya pesan. Bapak Ibu tadi seberikan analogi ini HP. HP ini ya, kalau ada yang error pasti dia memberikan sesuatu sinyal. Yang gampang saja baterainya habis. Kalau dulu sekali awal-awal HP itu baterainya habis 10% baru dia ngasih sinyal. Sekarang bukan 10%, 20% drop, sisa 20% dia sudah ngasih sinyal, sudah ngasih message, sudah ngasih pesan. Ada indikator merah ataupun apalah, lowbat. Dia ngasih tahu tuh. Kenapa? Karena yang bikin HP ini pinter banget. Nah sekarang naik mobil juga begitu. Bapak Ibu sekarang ini Anda lagi online gitu kan, connection Anda bagus, nanti akan ngasih tahu bagus. Kalau lagi drop dia ngasih tahu juga drop gitu kan. Dahsyat. Anda pakai laptop, pakai HP begitu semua. Naik mobil juga begitu, bahan bakar habis ya bahan bakar habis. Anda ke SPBU, kenapa ini sudah dekat lagi E? Udah E, habis itu merah, kuning, habis kuning merah, habis itu selesailah. Intinya apa? Yang bikin mobil pinter banget. Kenapa? Karena usernya supaya yang pakai ini nggak susah. Ini selalu ke analogi ini. Nah sekarang Allah yang maha pinter, maha sayang. Sayangnya sangat-sangat tidak terbatas. Pinternya dahsyat, luar biasa. Maka ketika kita sakit, batuk indikator. Anda bersin, satu, dua, alhamdulillah rabbil alamin. Yarhamukallah, yahdikullah, dan seterusnya. Oh sudah 3 kali berturut-turut ini indikator. Ada pesan Allah, Anda harus pakai yang hangat, jangan minum air dingin, dan seterusnya. Keep warm. Supaya ini terus hangat gitu kan. Drop kalori tubuh, panas tubuh turun. Dan seterusnya. Betapa maha baiknya Allah, maha sayangnya Allah, dan maha pintarnya Allah. Anda pipis taunya warnanya kuning banget. Indikator bahwa saya kurang minum. Dikit-dikit pusing. Oh, mungkin kolesterol, mungkin bla bla bla. Hanya dengan dimasukkan kapas, masukkan ke tenggorokan sudah ketahuan Anda kena virus atau tidak. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala.
Hanya ambil sampelnya, itu hanya indikator. Dahsyat. Hanya ngambil darah, saat kita diambil darah, ketahuan kolesterolnya, asam uratnya. Dahsyat. Betapa Allah maha pandai, maha pandai. Diberikan indikator itu semua. Itu adalah pesan-pesan dari Allah. Permasalahannya, apakah Allah ngasih tahu kita ini jauh atau dekat dari Allah? Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, pertanyaan sekali lagi, Allah ngasih tahu nggak kita ini lagi jauh dari Allah ataupun lagi dekat dengan Allah? Kasih tahu nggak? Sebuah pertanyaan. Subhanallah. Kalau Anda memang hobinya mobil, Anda dengar mobil sensitif, ini suaranya udah nggak bener nih. Pas lihat, oh iya bener olinya. Sensitif dia. Wah ini kok gini ya? Jangan-jangan banyak kurang angin. Oh iya bener. Ya karena dia sudah bergaul dengan mobil, tahu banget. Wah ini ada yang error nih. Dia tahu. Subhanallah. Sensitivitasnya tinggi karena interaksinya tinggi. Kita tidak berinteraksi dengan karakter kita, dengan jiwa kita, maka daya sensitivitasnya rendah. Tidak bisa mengukur padahal kalau begini, begini, kalau begini, begini. Ini contoh. Contoh yang banyak orang nggak ngeh ya, nggak ngeh. Bapak Ibu mau tahu soal Anda diterima atau tidak? Oh itu urusan Allah benar. Tapi Allah ngasih tahu, masih ngasih tahu nggak mungkin nggak. Loh, kalau nggak ngasih tahu, tiba-tiba kita wafat, kemudian menghadap Allah, sholat Anda nggak diterima, nggak ngasih tahu, kan gitu. Ini sebuah pertanyaan. Gitu. Subhanallah. Loh, kalau nggak ngasih tahu, Allah kejam banget. Kasih tahu dong waktu di dunia, gitu. Kira-kira gitulah. Udah capek-capek sholat, ternyata 60 tahun tidak diterima sholatnya. Ini hadis Rasulullah. Ada orang sholatnya 60 tahun, tidak diterima. Oke. Puasa kita diterima apa enggak ya? Oh, itu urusan Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Benar. Tapi Allah apa ngasih tahu? Permasalahannya ngasih tahu enggak itu? Kalau Anda mengatakan tidak ngasih tahu, kejam sekali Allah. Katanya maha baik. Kalau maha baik ngasih tahu. Hei Arifin, puasa kamu itu begini, harus begini. Nah, kasih tahu deh. Kira-kira gitu. Nah, tubuh kita aja secara konkret, ya, yang materi, yang sifatnya jelas, tubuh kita ini, dia ngasih tahu. Ada infeksi aja, dia langsung panas. Tubuh itu panas. Ada bakteri aja, panas. Panas tinggi gitu. Menggigil, wah ini ada infeksi ini. Tahu dari mana? Allah yang ngasih itu. Nah permasalahannya adalah pesan-pesan Allah unread message. Kenapa? Karena daya sensitivitas kita dalam mendiagnosa jiwa kita itu lemah. Kenapa? Karena tidak pernah yang disebut dengan hasibu qabla an tuhasabu. Harusnya kita menghisap diri kita sendiri, mereview diri kita sendiri, introspeksi diri kita, meta level reflection, merefleksikan diri kita sendiri. Sebelum nanti kita dihisap, sebelum kita dihitung, sebelum kita nanti diperlihatkan oleh Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Minggu lalu sudah saya berikan indikatornya jelas sekali. Bahwasanya ketika obsesi kita akhiratkah, obsesi kita duniakah, coba. Yang amat sangat mudah sekali, yang kecil sekecil-kecilnya ya. Anda ke masjid, pulang masjid sendal hilang. Kecil dong, kecil banget sendal. Taruhlah sendalnya itu yang murah gitu. Taruhlah harga berapa ya, 10.000 lah. Mungkin Anda santai, 10.000 beli. Tapi ketika Anda beli harga sendal itu 2 juta, gitu. Kemudian Anda ke masjid, hilang sendal baru lagi. Menggerutu, gitu kan. 2 juta kemarin, terus sampai rumah masih ngomel, sampai besoknya cerita lagi ke teman-teman, cerita terus gitu kan, terus cerita. Mungkin udah setahun 2 tahun, wih dulu saya mah baru beli sendal 2 juta ke masjid hilang dan seterusnya. Nah, ini indikator, indikator iya, berarti 2 juta itu besar di mata Anda. Sehingga Anda bisa melampiaskan apa tidak pernah mengucapkan qadarullah inna lillahi wa rajiun dan seterusnya dan seterusnya. Di sini sudah diberikan minggu lalu. Barang siapa obsesi akhirat, dunia akan menjadi kecil. Maka dunia ini akan menjadi besar atau kecil tergantung apa? Pembanding. Nah ini indikator. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah, yuk kita meningkatkan daya sensitivitas kita dalam membaca keimanan ketakwaan kita.
kita bahas wa atathud dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang kepadanya dan dia menjadi kecil di matanya. Kemarin dan selalu saya ulang-ulang, sesuatu itu tidak bisa dinilai kecuali ada pembanding. Ada pembanding, harus ada pembanding. Angka 10 tidak bisa dikatakan besar, tidak bisa dikatakan kecil, harus ada pembanding. 10 apa seandainya? 10 kilometer. Itu tidak bisa dikatakan jauh, tidak bisa dikatakan dekat. Kenapa? Harus ada pembanding. Anda berjalan kaki 10 kilometer, jauh atau dekat? Kita tidak bisa mengatakan itu jauh atau dekat. Dikatakan, oh jauh 10 kilo. Oh ya, jauh. Saya jalan 40 jam lebih. Jalan kaki, iya. Berapa puluh kilo kira-kira gitu kan. 20, 70. Berarti 10 kilo dekat. Karena ada pembandingnya. Anda jalan kaki seharian dari pagi sampai sore. Berapa jam itu? Istirahat hanya break siang, sholat zuhur, makan siang, jalan lagi. 10 jam jalan berandai-andai. Oh ya, 10 jam. Oh tadi jarak, sekarang waktu. Lama banget. Saya jalan 41,5 jam di hutan. Berarti cepat kan 10 jam. Ya, maka harus ada pembanding. Anda jalan 10 kilometer, jauh nggak? Oh dekat. Yang ini jalan cuma 1 kilometer. Oh jauh. Berarti ada pembanding. 10 kilogram. Berat atau ringan? Nggak tahu. Tergantung pembanding. 10 kilogram mah ringan. Saya bisa tenteng 10 kilo. Ya ringan betul kalau dibanding 1 ton. Tapi 10 kilogram emas, wah itu berat. Kalau Anda paling punya 10 gram doang. 100 gram, ini 10 kilogram. Gitu. Allah, punya emas 10 kilogram, banyak banget ya. Berat banget, iya berat. Maka itu harus ada pembanding. Kalau nggak ada pembanding, nggak bisa menilai. Apapun. Maka dunia itu akan kecil karena di sini obsesi akhirat. Nah, obsesi akhirat adalah ilmu pembanding. Maka ketika kita mendapatkan musibah dunia, langsung innalillah, sungguhnya milik Allah semua. Wa inna, sungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Kembali pada Allah adalah membangun obsesi akhirat sehingga apa yang musibah itu menjadi kecil. Allah. Jadi kecil. Akan tetapi kalau kita dunia ini menjadi besar, gundah, gulana, gelisah, galau, apalagi ini 4G. Ya. Bisa 5G, bisa 6G, bisa. Ini berarti obsesi akhirat kita hilang. Inilah message dari Allah. Pesannya di mana? Pesannya adalah ketika Anda sakit, seandainya Anda bersin 3 kali, berarti kalori tubuh turun, panas tubuh turun. Ini adalah message dari Allah, yaitu hacing, kira-kira itu message dari Allah. Ketika air seni kita kuning kecoklat-coklatan, berarti tubuh kita kurang air, bisa dehidrasi, maka minumlah. Ini adalah pesan dari Allah dengan warna air seni tadi, dan seterusnya. Kok mulai bolak-balik ke kamar kecil bolak-balik buang air, berarti ada bakteri, ada sesuatu yang salah di perut, dan seterusnya. Nah inilah pesan-pesan dalam kehidupan kita, jangan sampai kita hilang obsesi akhirat kita. Subhanallah. Sama. Makanya di dunia hamau, barang siapa obsesinya dunia, sibuknya nggak habis-habis gitu kan. Dan masalah complicated sekali, tidak bisa disederhanakan. Subhanallah. Dia mendapatkan rezeki apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah ini yang kemarin kita pendalaman dari hadis yang kemarin. Jangan sampai kita melupakan ini pesan dari Allah. Hadis yang tadi, hadis saya. Hadis yang lain, menja'alal humuma hamman wahidan hamman wahid hammal ma'ad. Barang siapa obsesinya satu obsesi, hamman wahidan, itu obsesi satu, itu ma'ad adalah hari akhirat. Kafallahu sa'iru humumi. Semua keinginannya akan di cover oleh Allah.
Subhanallah. Wa man tasha'abat bihil humum min ahwalid dunya. Barang siapa obsesi yang ingin ini tentang dunia saja. Ini. Wah, lam yubalillah fi ayyi awdiyatiha halak. Dia akan diabaikan oleh Allah, maksudnya ya dia melupakan Allah gitu. Dia akan pusing dalam satu ini, masalah ini lagi nggak selesai-selesai. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Maka itu kita akan masuk dalam hadis Rasulullah SAW pada hari ini, melanjutkan yang kemarin. Jadi Rasulullah SAW ada dua hadis yang saya akan terangkan di sini. Dua hadis redaksinya mirip. An Mughaffal bin Yasar, qala Rasulullah SAW, yaqulu rabbukum tabaraka wa ta'ala. Ini hadis qudsi. Ini dari Mughaffal Ibnu Yasar mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala, inna rabbakum, sungguhnya Tuhan kalian tabaraka wa ta'ala yang maha penuh keberkahan dan maha tinggi, yaqul, berkata, berfirman. Berarti hadis qudsi dari Ibnu Yasar mengatakan, ya bani Adam, tafarrag li'ibadati amla qalbaka ghinan, subhanallah, wa amla yadayka rizqan, wahai bani Adam. Nah, ini kata-kata tafarrug ini ada banyak berpendapat ya. Tafarrug, kalimat tafarrug itu ada yang mengatakan fokuskan lembaran hidup Anda untuk ibadah. Ada yang mengatakan jadikan kesempatan hidup itu untuk meninggikan Allah, ibadati. Jadi fokus ibadah nih. Amla qalbaka ghinan, aku isi hatimu dengan penuh kekayaan, subhanallah. Wa amla yadaika rizqan, dan aku isi kedua tanganmu dengan rezeki. Ya bani Adam, wahai manusia, wahai bani Adam, la tuba'ad minni, janganlah engkau jauh dariku, sehingga fa'amla qalbaka faqran, sehingga aku isi hatimu dengan kefakiran. Wamla yadaika syughlan, dan aku isi kedua tanganmu dengan kesibukan. Allahu Akbar. Ini hadis, satu hadis diriwayatkan oleh Hakim. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dan disahihkan oleh ulama besar Az-Zahabi. Kemudian Syekh Albani menjadikan ini sahih dalam Targhib. Riwayat siapa? Hakim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hadis yang lain. Nanti kita akan masuk satu-satu. Hadis yang lain dari Abi Hurairah. Ini hadis riwayat kan beda lagi. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Ibnu Majah yang ini. Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata, inna Allah ta'ala yaqul, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi sama. Kata-katanya mirip, ada dua kata. Ya bani Adam, wahai manusia, tafarrag li'ibadati. Jadikan lembaran hidup Anda untuk mengagungkan aku. Jadi memang kita fokuskan untuk mengagungkan Allah. Amla sadraka, aku isi dadamu. Kalau tadi bahasanya hati ini, dadamu ghinan. Aku isi hatimu, dadamu dengan kekayaan. Wasudda faqraka, dan penuhi semua kebutuhanmu. Subhanallah. Wa ila taf'al, kalau Anda tidak melakukan hal itu, mala'tu yadayka syaghlan, maka aku isi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam azid faqraka, dan aku tidak akan memenuhi kebutuhanmu. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hadis yang berbeda, esensinya sama, nanti kita akan kupas ya. Ustaz Jumal tolong. Jadi ketika kita perhatikan redaksi hadis-hadis seperti ini gitu kan. Jangan sampai kita mengabaikan ini, berarti hadis ini menunjukkan message. Jadi kalau saya bukan orang yang bekerja di lab ya, mungkin kalau orang lab itu kalau ada indikasi ini berarti dia COVID-19, kalau ini kan gitu kan ada ilmunya nih. Dia ambil darah, nanti orang lab sebentar saya mau Ustaz Jumal. Jadi ketika kita mendapatkan indikator ini semua gitu kan, kita langsung memahami, berarti ada pesan dari Allah. Karena banyak sekali perilaku kita yang tidak pernah kita analisa, sehingga daya sensitivitas kita melihat diri kita tuh rendah, sehingga seperti orang naik mobil tahu-taunya bannya meletus aja
Karena banyak kurang angin dia cuek aja. Karena dia nggak sensitif. Padahal dia sudah ngasih guduk, 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 guduk. Ini sudah ada isyarat, cuek aja. Meletus, kira-kira gitu lah. Daya sensitivitas ini. Nah ini kita mau melatih. Ya. Bagaimana kita dari hadis-hadis ini, kita melatih untuk pandai memotret diri kita. Kalau yang konkret kan gampang. Misalnya saya bercermin. Di sini ada coretan, apa ini? Gampang. Apalagi ibu-ibu ya, dikit-dikit bercermin, dikit-dikit ngaca, dikit-dikit ngaca. Di tempat parkir aja kalau ada mobil yang agak hitam, mobilnya tuh cerminnya langsung ada dikit ada pantulan langsung dandan gitu kan. Wajar lah namanya juga cewek gitu. Coba kalau ada ibu-ibu lewat mobil, mobilnya parkiran mobil banyak nih. Mobilnya tuh pakai kaca filmnya gelap banget. Pasti langsung ngaca gitu. Itu kecenderungan konkret jelas. Nah sekarang kita ngaca nggak tentang jiwa kita, tentang keimanan dan ketakwaan kita. Itu maksud saya. Loh, kalau saya ngaca ini miring begini, langsung kita benerin kan. Ini gampang gitu. Nah, sekarang hati kita ini dekat dengan Allah, Pak. Nah, kita tidak akan bisa ngaca dalam tanda kutip tadi, kecuali membaca hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Inilah pentingnya kita belajar seperti ini, supaya kita bisa ngaca dalam tanda kutip. Meta reflection, kita bisa merefleksikan diri sendiri. Oh begini, pesan Allah begini. Oh Allah mau begitu. Nah, jadi kan kita bisa melihat diri kita sebetulnya. Nggak mungkin Allah nggak ngasih tahu. Kalau nggak ngasih tahu Allah jahat banget sih. Katanya Allah maha baik. Dan Allah mengingatkan kita, orang tua kita ini sayang sama kita. Tapi sayangnya Allah kepada kita melebihi orang tua kita. Gitu. Karena sama, maha sayang. Kita cinta diri kita sendiri. Tapi ingat, Allah lebih cinta kepada diri kita daripada kita. Gitu. Kita pasti mencintai diri kita, nggak mungkin nggak mencintai. Namanya sifatnya egois itu namanya. Dan itu ditumbuhkan, diberikan oleh Allah. Tapi ingat, Allah lebih cinta dari kita. Terhadap apa? Pada diri kita sendiri, Allah. Nah maka itu kita harus bisa memahami semua. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita melihat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mengatakan Allah, wahai hambaku, ya bani Adam, wahai bani Adam, tafarraq li'ibadati amla qablaka ghinan, ya wahai hambaku, jadikan lembaran hidup tafarraq. Farag itu kosong. Jadi kita luangkan waktu, ada yang mengatakan demikian. Padahal bukan luangkan waktu. Maksudnya adalah kita optimalkan. Kalau meluangkan waktu, ya sekalilah kita ngisi. Jadi ada yang pemahaman salah ya di beberapa terjemahan di internet. Saya lihat, kok terjemahannya begini, ini salah. Tafarruq li ibadati itu, jadikan lembaran hidup itu optimalkan. Kalau bahasa yang lain, dioptimalkan itu maksudnya semuanya kesungguhan itu kita optimalkan untuk mengagungkan Allah li'ibadati, untuk mengagungkan aku. Karena redaksinya Allah kan aku itu adalah hamba. Niscaya aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Kalau hadis yang kedua, aku isi dadamu dengan kekayaan. Sama sebetulnya. Ini dua hadis saya kasihkan. Ini bukan hadis yang dhaif ini. Dan dua-duanya hadis qudsi. Yang kedua, yang pertama. Aku isi hatimu dengan kekayaan. Yang kedua, aku isi dadamu dengan kekayaan. Maksud kekayaan itu apa? Inilah yang harus kita lihat. Tafsir hadis bil hadis. Gak mungkin kita kekayaan itu maksudnya gini-gini. Oh maksud, gak bisa, susah. Gak boleh Anda menafsirkan Al-Quran dan hadis kecuali sesama Al-Quran dan hadis. Karena ini teks, maka itu tidak boleh pemahaman tekstual. Jadi kalau ada al-hadis, yang paling ngerti hadis adalah hadis. Maka tafsir hadis bil hadis, menafsirkan perkataan Nabi dengan perkataan Nabi yang lain. Sehingga bisa klop. Ataupun menafsirkan hadis dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Sama kita membaca Al-Quran, yang paling mengerti siapa? Ya Al-Quran. Jadi gimana? Tafsir ayat bil ayat, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Kemudian tafsir ayat bil hadis, menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis. Gitu. Jangan begini kira-kira. Sekarang tuh banyak pemahaman seperti itu ya. Sehingga Islam, kok pemahamannya jadi begini ya. Karena mereka tidak memakai kaidah yang benar gitu kan. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ini hadis menerangkan itu. Laisal ghina an kathratil ardi, walakinal ghina nafs. Hadis riwayat Bukhari juga,
atara anna kathratul mal huwal ghina? Innama al-ghina ghinal qalb. Ini hadis Bukhari ya. Yang tadi hadis Bukhari, yang kedua Ibnu Habban. Saya ulangi lagi, Rasulullah bersabda tentang kekayaan. Tadi kan dikatakan, jadikan obsesi kita adalah mengagungkan Allah, akhirat gitu. Maka aku isi hatimu dengan kekayaan. Kata-kata kekayaan ini apa maksudnya? Kan bingung kita. Kayak apa gitu. Nah, jangan meraba-raba tanpa dalil. Coba pakai dalil yang ada nggak kira-kira tentang kekayaan di dalam statement Nabi, dalam sabda-sabda. So kita buka gitu. Oh, ini ada nih. Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari, "Laisal ghina an kathratil ard." Orang kaya itu bukan orang yang punya barang yang banyak, harta yang banyak, emas, perak. Kalau zaman sekarang mungkin punya rumah yang banyak, punya kendaraan yang banyak, punya eh, apa di rekening yang banyak gitu kan, bukan rekeningnya duitnya, rekening banyak tapi isinya kosong. Gitu. Apapun namanya, bukan itu kata Nabi. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi kekayaan yang dahsyat adalah kekayaan jiwa. Hadis. Ya. Jadi kita, oh iya benar. Kadang-kala kita lihat orang ya, harta berlimpah kurang aja. Kenapa? Karena cara yang miskin adalah jiwanya. Subhanallah. Gara-gara ada lockdown dahsyat luar biasa, rush. Woi, orang pada belinya dahsyat, beli ini. Diborong kayak mau kiamat ya. Hadis yang lain itu hadis riwayat Bukhari. Dari Abi Dzar mengatakan begini. Rasulullah mengatakan, "Atara kathratul mal huwal ghina?" Apakah Anda melihat bahwa anna kathratul mal hiyal ghina adalah, apakah banyaknya harta adalah itu yang menunjukkan orang kaya? Innamal ghina ghina qalb. Tidak, sesungguhnya kekayaan adalah kekayaan jiwa. Wal faqr qalb. Sesungguhnya kefakiran itu bukan di harta tapi adalah kefakiran hati. Wa man kana dzal ghina fi qalbi fala yadurru ma laqiya min ad-dunya. Barang siapa barang siapa yang sudah merasakan kekayaan di dalam hatinya, fala yadurru ma laqiya min ad-dunya. Maka dia tidak akan merasa susah apapun yang dihadapi dari kehidupan dunia ini. Wa man kana faqruhu fi qalbi, barang siapa ada kefakiran dalam hatinya, fala yughnihi ma aktsaru fid dunya, maka dia tidak akan cukup walaupun diberikan semua yang ada di dunia. Wa innama yadurru nafsahu syah. Sungguh yang menghancurkan dia, menyebabkan dia disusah adalah karena kekikirannya. Biasanya orangnya itu kikir. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Saya ulangi lagi. Hadis Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ini tafsir hadis dengan hadis. Barang siap. Rasulullah bertanya pada sahabat, "Atara anna kathratul mal huwal ghina?" Apakah Anda perhatikan bahwa banyaknya harta itu adalah orang yang kaya? Bukan. Innamal ghina ghinal qalb. Sesungguhnya orang yang kaya adalah kaya jiwanya, kaya hatinya. Dan wal faqr qalb. Sesungguhnya kefakiran adalah kefakiran hati. Barang siapa yang sudah ada wa man kanatil ghina fi qalbi, barang siapa ada kekayaan di dalam hatinya, subhanallah. Maka fala yadurru ma minad dunya. Apapun yang dihadapi oleh di dunia, dia tidak merasa beban, tidak merasa membahayakan tentang dia. Karena kecil, karena sudah ada akhirat di sini, ada Allah. Ada kekayaan ya Allah bersama Allah. Qanaah disebut dengan qanaah. Kebalikannya, wa man kanatul faqr fi qalbi, barang siapa kefakiran ada dalam hatinya, dia dikasih dunia serta isinya tetap masih kurang. Yang menghancurkan dia adalah karena kekikirannya, dikasih. Subhanallah. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada kisah nyata, kisah nyata. Orang ini kaya banget ya. Jadi kemarin kita ngobrol-ngobrol, kebetulan kan masalah kenotariatan untuk akte, untuk pajak, untuk jual beli dan seterusnya. Kebetulan saya waktu itu jalan ke notaris, ini kisahnya. Ada orang Pak Ustadz, kaya banget, miliaran duitnya, rumahnya besar. Gitu. Tapi di dalamnya hanya 2 anak-anak entah kemana. Gitu. Pembantunya pun tidak ada. Gitu. Sudah stroke. Gitu. Udah tua, udah 80 tahun. Allah.
Dipanggil notaris ini untuk akte jual beli. Dia mau beli tanah, dia bilang, ini ada uang sekian miliar, mau beli tanah itu daripada uang nanti habis, saya investasikan aja itu. Duit, tolong dicatat ini semuanya pajaknya berapa, bla bla bla. Ya karena dia seorang notaris, tentu dia catat itu semua. Sudah umur 80 tahun masih investasi sekian miliar untuk beli tanah supaya hartanya tidak habis. Gitu kan. Belum proses akte jual beli, dia wafat. Ini menunjukkan dia terlalu sibuk dengan dunianya. Muslim, tapi ya tidak sholat gitu kan. Hal seperti ini kita harus yakin ada yang salah. Dia sibuk tentang dunia, masih kurang, dikasih sekian miliar pun kurang. Dia mau investasi, beli tanah ini sekian miliar gitu. Takut uangnya habis, daripada uangnya habis begini, mendingan beli aset kira-kira gitu lah. Sah-sah saja, tapi dia sibuk tentang dunia. Hadis yang tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat, adakah kekayaan di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Kalau di dalam hati kita tidak ada kekayaan, maka kita, Ustaz Jamal, maka kita akan tersiksa gitu kan. Tersiksa dengan apa? Tentang urusan-urusan dunia. Nah, ini ketika kita gundah, gelisah tentang urusan dunia, isyarat bahwasanya obsesi kita sudah desorientasi, tidak orientasi lagi kepada akhirat. Ini isyarat. Ini masalah kok nggak selesai, complicated pula. Ada yang salah. Serahkan semua kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, akan seperti ini. Maka itu Bapak-Bapak, Ibu, insya Allah, sebelum kita mengerjakan aktivitas apapun, baru melek nih. Tek, mata kita baru melek. Itu apakah di dalam hati kita ada Allah? Atau urusan dunia, habis ini saya mau transaksi ini, saya mau investasi ini saya harus kontrol. Dunia. Baru melek aja tentang dunia. Kemarin kita bacakan ungkapan Ibnu Qayyim al-Jauzi, ulama besar. Ya. Idza asbahal abdu wa amsa falaysa hamu illa Allah wahdah tahambalallahu anhu subhanahu wa ta'ala hawaidu kullaha. Apabila pagi hari orang itu atau sore hari orang itu obsesinya hanyalah Allah, maka Allah yang memikul segala kebutuhannya. Subhanallah. Wa hammal anhu kullama ahammahu. Semua kegelisahannya akan dijadikan senang oleh Allah. Wa faragha qalbahu li mahabbatihi wa lisan li dzikri wa jawari li ta'atihi. Maka dia selalu berzikir orang itu. Bukti konkret orang itu obsesi Allah, dia selalu berzikir, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dia tunjukkan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka seluruh organ tubuhnya bergerak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, wa idza asbah wa amsa wa dunya hammahu, apabila setiap pagi atau sore hari, setiap saat dia memikirkan tentang dunianya saja, hammalallahu taala humuma wa humumahu, maka Allah akan membebani orang ini dengan semua beban-beban yang dia pikirkan. Subhanallah. Dan orang ini akan ditinggalkan begitu saja. Sama redaksi Al-Quran, ini hadis. Kalau hadis ini harus ditafsirkan Al-Quran sama. Wala takunu kalladzina fadhkuruni adzkurkum, ingatlah aku maka aku ingat engkau. Ingatlah aku maka aku ingat engkau. Ingatlah Allah maka Allah ingat kita. Kalau ingat kita, Allah menyelesaikan segala urusan kita. Sebaliknya, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Jangan seperti Anda orang-orang yang melupakan Allah. Anda jangan sampai seperti orang-orang yang melupakan Allah. Fa ansahum anfusahum, maka Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Allah Akbar. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, hadis ini menunjukkan bahwa, coba kita lihat, mohon maaf Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita akan lihat hadisnya. Yang pertama, wahai Bani Adam, tafarragh, jadikanlah lembaran hidup Anda betul-betul untuk mengagungkan aku, mengagungkan Allah. Amla qalbaka ghinan, maka aku isi hatimu dengan kekayaan. Berarti kekayaan di sini adalah kekayaan hati. Alhamdulillah, bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Coba nggak bersyukur. Coba saya begini dulu ya. Coba terus ya. Tersiksa kita. Kurang lagi. Nuntut terus nggak habis-habis. Berarti hati kita tidak ada Allah.
Wamla yadayka rizqan, maksudnya diisi rezeki di kedua tangan yang tadi hadis tadi, dan aku isi kedua tanganmu dengan rezeki. Rezeki yang berdasarkan kebutuhan kita, bukan keinginan-keinginan dunia. Anda punya mobil, itu mobil keren banget. Kalau punya mobil itu beli berapa miliar lagi. Rumah, kita udah punya rumah, ngeliat rumah, rumah itu keren banget. Coba kita punya rumah itu terus. Ya, tidak masuk. Katanya Ustadz, ada hadis kalau hati kita ibadah, Allah akan ngasih rezeki di kedua tangan. Itu rezeki yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kalau kita inginkan berarti dunia lagi, nggak ketemu lagi. Maka Allah SWT masuklah klasifikasi kedua. Janganlah engkau jauh dariku, wala tuba'da anni. Janganlah engkau jauh. Kalau engkau jauh dari aku isi hatimu dengan kefakiran. Di sini menjadi indikator ketika kita merasa kurang terus, ini salah, ini salah, ini salah. Halo, Anda sedang jauh dari Allah, hatinya tidak ada Allah. Wa amla yadayka syukran. Sibuknya nggak habis-habis, pagi kerja, siang, sore, malam terus ya. Anggap aja kondisi tidak ada COVID-19, tidak ada pandemi gitu kan. Masya Allah sibuk, tapi dia tidak pernah boro-boro baca surah Al-Kahfi hari Jumat gitu kan. Boro-boro sholat duha, iya sholat subuh, iya zuhur, iya. Tapi ya sholatnya gitu. Nah ini sibuknya nggak habis-habis. Udah tuh lembaran hidupnya tinggal dikit lagi kira-kira. Dan kita tidak tahu walaupun gagah perkasa, masih muda, jangan-jangan kematian ada di depan matanya. Nanti kita akan bahas hadis-hadis tentang indikator-indikator yang lain bahwasanya Allah itu sayang sama kita. Ada indikasinya. Kalau Allah tidak suka sama kita, ada indikator. Ini salah satu indikator. Maka itu kadang-kadang orang sibuknya nggak habis-habis. Sampai pernah ini mau di pengajian-pengajian sampai ini jangan tersinggung jemaah-jemaah saya ngomong begini. Bapak-bapak, ibu-ibu di masjid ini gitu kan. Anda nggak orang yang kaya banget gitu. Yang betul-betul di sebagai orang yang kaya gitu kan. Jarang. Kenapa? Karena kalau orang yang kaya banget gitu kan, boro-boro hari Minggu ngaji, minggu pagi, ataupun sore, ataupun apalah, ataupun malam Jumat, ataupun kenapa? Dia sibuk. Dia sibuk dengan hartanya. Gitu. Investasi di sini, terus kesibukannya nggak habis-habis. Wah, luar negeri, kenapa? Investasi di sini 100 miliar. Wah, di sini investasi 200 miliar. Terus ngajinya kapan itu orang? Membaca ayat-ayat Qur'annya kapan? Sibuknya nggak bisa, padahal kematian semakin dekat. Nggak bakal habis-habis sibuknya, Masya Allah. Investasi di sini ada masalah apa? Datang lagi, konsultasi hukum lagi, ke lawyer, dan ini masalah, nggak habis-habis. Mati. Subhanallah. Jama'a malahu wa'addalah yahsabu annama lahu ladah. Ladah itu kekal, seakan-akan harta ini menyebabkan dia hidup terus. Padahal kehidupan ini bukan di harta, di tangan Allah gitu kan. Subhanallah, kesibukan yang luar biasa. Kadang-kala kita tidak sempat untuk ngezoom aja, nggak sempat. Sibuk ada aja. Ngezoom pun nggak sempat. Fokus boro-boro ngaji, ngezoom boro-boro ngaji gitu. Ngezoom aja padahal tinggal padahal duit banyak, cuman gitu doang. Kuota paling berapa sih buat orang kaya gitu kan. Dengerin aja susah. Ada aja kesibukan dikit-dikit telepon lagi ini investasi, nggak habis-habis. Terus kapan duduk baca Quran gitu. Apalagi kemarin kita zikir berapa, padahal cuma sebentar. Soalnya dari jam 4 sampai menjelang jam 6. Ya, taruhlah 1,5 jam, 2 jam hampir. Itu kadang-kadang belum kuat. Padahal kita kalau nonton bioskop sejam 2 jam. Nonton TV lebih dari 2 jam. Nonton WA. Tapi untuk zikir duduk. Maka itu redaksi Al-Quran kemarin saya ingatkan. Fasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadwi wal 'ashyi. Duduk sabar bersama orang-orang berzikir, berdoa kepada Allah. Dan jangan Anda palingkan kedua mata ini dari mereka. Ini kan ada perintah, ada larangan. Ini kan Al-Quran gitu. Berarti kecenderungan kita pertama tidak sabar untuk menuntut ilmu, tidak sabar untuk berzikir, dan biasa memalingkan mata karena untuk kehidupan dunia. Ini kan redaksi Al-Quran kemarin yang sudah saya ingatkan, yaitu di dalam surah Al-Kahfi. Dan setiap saat kita membacanya.
Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, betapa kita ini kadangkala dalam kehidupan kita banyak pesan-pesan Allah yang statusnya unread message. Pesan-pesan Allah pada kita yang statusnya kita nggak baca, kita abaikan, kita kalau bahasa orang anak-anak muda itu cuekin aja, nggak usah dipikirin gitu. Padahal itu pesan dari Allah Azza wa Jalla yang harus kita indahkan, nggak boleh kita dicuekin aja. Nggak bisa. Ketika ada pesan di mata kita, kok jadi susah begini? Oh, kenapa begini? Kenapa? Iya bagus deh kalau curhatnya ke ustadz gitu kan. Kadang-kala curhatnya ke teman-teman yang kagak punya agama. Akhirnya bukan punya ada agamanya, maksud saya jauh dari agama. Wah, itu harus begini, harus begini. Nah, apa apa namanya? Nasihat-nasihatnya tidak membangun bahkan merusak. Tidak aneh orang-orang yang kaya itu orang-orang yang mungkin hartanya berlebih, kadang-kala malah minum, dia ke kafe minum apa gitu. Padahal disuruh gabung dengan orang-orang berzikir, duduk ikat diri Anda dengan orang-orang yang berzikir. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Anda duduk sabar, sabar. Allah suruh mengatakan sabar. Sabar itu memang harus sabar. Duduk bersama orang-orang yang berzikir, mengingat Allah, berdoa, bermunajat, menyerukan Allah, ya Allah, menyerukan Allah. Pagi hari, petang hari. Karena mereka ini yuriduna wajah. Mereka hanya ingin ridha Allah, cinta Allah. Subhanallah. Wala ta'du ainak. Jangan Anda palingkan kedua matamu dari mereka. Artinya jangan keluar tatap mereka. Mata kita tuh nggak boleh lepas dari orang-orang yang berzikir. Jangan gitu kan. Wala ta'du ainak anhum turidu zinatul hayatud dunya. Hanya kesibukan dunia, kenikmatan dunia. Ini redaksi, ada perintah, bersabar, ada larangan, jangan palingkan kedua mata. Ini jelas surat 18 ayat 28, nanti dibuka. Surat Al-Kahfi yang setiap hari, hari Jumat kita baca. Kadangkala ini pernah ya, di masjid, di apa, kita ngisi di pengajian. Pas mulai pengajian, orang itu nggak ikut, nggak dengerin pengajian, sibuk aja kemana. Di dalam satu masjid, dia sibuklah apalah. Nggak pernah dengar pengajian. Bubar pengajian, makannya gabung gitu kan. Awalnya gabung, tapi pas ngaji dia nggak ikut gitu kan. Subhanallah. Jarang kelihatan wajah pengajian gitu. Nah, ini kadang-kala orang itu oke, dulu ya sebelum pandemi, istri diantar ke masjid. Waktu itu saya masih aktif di Masjid Raya Pondok Indah. Suami baca Quran di tempat parking lot itu, tempat parkir itu. Istri pengajian selesai dijemput dekat driver gitu. Dia nggak duduk ke masjid gitu. Duduk bersabar, nggak mau gitu. Ada yang seperti itu, ada gitu. Makanya itu redaksinya bersabar, kita berzikir, berdoa bersabar. Supaya kita ini terbawa dengan orang-orang yang berzikir. Setan itu kan bisikin, udah, lama banget sih, udah selesai, lama banget sih. Akhirnya udah, gitu kan. Ini padahal zikirnya pakai Zoom. Ini maksud saya zikir dalam keadaan kita gabung. Kalau pakai Zoom kan harusnya lebih kuat lagi orang sambil ngetes, sambil ngopi, sambil makan pisang goreng kali. Kita kan nggak tahu masing-masing sambil ngapain. Harusnya bisa bertahan gitu, lebih bisa bertahan lagi. Nah, ini dalam masjid kita berzikir gitu kan. Nah, ketika kita nge-zoom seperti ini pun kita harus bersabar supaya hati kita itu ada Allah terpengaruh. Kalau yang virus itu istilahnya ketularan gitu kan. Ini juga ketularan yang positif. Akhirnya kita betah lama-lama. Oh, enak juga zikir Al-Ikhlas 100 kali gitu kan. Biasanya 300 gitu kan. Istighfar 100 kali, kemarin belum sempat gitu kan. Salawat kepada Rasulullah SAW 100 kali gitu. Coba salawat kepada Nabi Muhammad SAW 100 kali. Coba berzikir Allahumma salli ala Muhammad gitu kan. Jadi ketika kita diisi hati kita ada ketenangan, Allah akan men-set up hati kita, dada kita di-set up, subhanallah. Sehingga dunia itu tidak menjadi hal yang besar. Gitu. Ini obsesi. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Hai, jangan ngintil, jangan ngikutin orang-orang yang hatinya nggak ada Allah, kira-kira gitu. Hatinya nggak berzikir, jangan diikutin. Mau jauh, ini redaksi Quran. Saya hanya ngikutin. Wattaba hawa, hanya ngikutin keinginan-keinginannya. Subhanallah.
Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai redaksi Al-Qur'an itu tertimpa pada kita wa kana amru furuta, maka orang itu sudah melampaui batas. Subhanallah, dari hadis dan ayat Al-Quran tadi bahwa kita bisa melihat apakah saya termasuk hamba-hamba Allah yang benar-benar isinya adalah Allah, hati kita isinya adalah Allah, ataupun hati kita adalah dunia serta sisi. Nah, di dalam tafsir hadis tentang li'ibadati, kata-kata li'ibadati, ini hadisnya. Kata-kata li'ibadati maksudnya adalah untuk ibadah kepadaku. Jangan dipahami ibadah dalam arti yang sakral, individual, vertikal saja. Bukan dipahami kesalahan individual vertikal saja, zikir doang, sholat doang, salah gitu kan. Kata-kata li'ibadati harus dilihat perilaku Nabi. Nabi juga seorang pedagang, dia pengusaha. Jadi apapun yang kita lakukan harus menjadi ibadah. Itu maksudnya. Kita cari uang harus. Menafkahi anak istri wajib, hukum perintah dari Allah dan Rasulnya. Inilah ibadah. Bukan ibadah dalam arti kita meninggalkan dunia serta isinya hanya zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ataupun la ilaha illallah, la ilaha. Itu enggak nikah. Nggak mikirin nikah, pusing pasti nikah, nggak usah nikah. Anda begitu. Ini yang harus kita perhatikan. Maka kata-kata jadikan lembaran hidup untuk ibadati, untuk mengakukan aku, itu artinya adalah dalam arti yang komprehensif. Mencakup semua ibadah. Ibu-ibu nyapu pun ibadah, jangan hanya nyapu doang, dapat rumah Anda jadi bersih, titik. Jangan. Rumah Anda jadi bersih dan ada pahala di sisi Allah karena ibadah. Anda cuci piring doang, jangan. Cuci piring, piring bersih, tapi bismillah. Mulailah segala sesuatu dengan nama Allah. Ibu-ibu masak, jangan hanya masak, tapi masaklah dengan nama Allah. Jadi kata-kata ibadah itu dalam arti luas. Li'ibadati. Subhanallah. Dan ini kesempatan emas. Karena kata-kata faragh, yaitu kesempatan emas, ini kesempatan yang harus kita ambil. Kenapa? Mumpung masih hidup. Ada nanti kita, insya Allah kita akan bahas 5 poin nanti minggu depan, insya Allah kita akan bahas. Ightanim khamsan qabla khamsin. Ini insya Allah kita akan bahas ya untuk materi ke depan. Hayataka qabla mautik. وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل حرمك وغناك قبل فقرك. Nanti insya Allah kita akan bahas minggu depan tentang 5 poin besar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita lepas dari 5 poin yang kesempatan emas. Ambillah kesempatan emas sebelum datangnya kehancuran yang 5 poin. Ya. Jadi ini kesempatan emas, kita masih hidup. Oh, kita jadikan lembaran hidup kita penuh dengan berzikir. Berzikir bukan dengan lisan saja, bukan dengan pemahaman saja, tapi penghayatan sehingga menjadilah keluar perilaku. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya rasa ini dulu karena saya kebetulan juga ada kesibukan, setelah ini ada tugas ya, dan saya akan berikan pertanyaan tanya jawab. Saya serahkan kepada Ustadz Jumal. Silakan Ustadz Jumal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz Jumal. Ya, silakan Bapak dan Ibu-ibu yang ingin bertanya bisa sampaikan di kolom chat. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sampai saat ini di kolom chat belum ada pertanyaan. Baik, kalau nggak ada alhamdulillah lah. Ya kan berarti udah selesai. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada satu pertanyaan Ustaz. Ya. Dari Ibu Leli, Ustaz, bagaimana zikir diikuti dengan hati? Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, hati itu yang disebut dengan affection. Kalau zikir doang, lisan, lafaz. Understanding disebut dengan cognition, pemahaman. Jadi apa yang kita ucapkan, kita pahami. Itu belum dengan hati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Subhanallah, Mahasya Allah, apalagi. La ilaha illallah, tidak ada yang aku agungkan selain Allah. Apalagi. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ini translation, cognition.
Tapi untuk sampai di sini ada 3 poin yang besar. Pertama, biasakan berzikir itu secara langsung supaya masuk di dalam hati. Based on experiences, berdasarkan pengalaman langsung. Ini pernah saya terangkan juga. Yang kedua, harus ada pengulangan, repetition, diulang-ulang. Tapi diulang-ulang, tapi jarang nggak masuk juga. Harus ada intensification, harus secara intensif. Saya ulangi lagi, ada 3 poin. Untuk dari sini secara kognitif menjadi afektif, yang sifatnya tahu sehingga kita bisa merasakan, itu ada 3 hal. Biasanya yang dasar adalah berdasarkan pengalaman langsung dirasakan. Nanti kita akan terangkan. Yang kedua, harus ada pengulangan. Pengulangan saja tidak cukup. Pagi ini iya, besok pagi lagi. Besok pagi lagi. Itu repetition, iya repetition. Tapi tidak akan membangun affection. Yang ketiga ini secara intensif. Kita terangkan yang pertama. Saya kasih gambaran ini. Ibu makan nih, makan minum di restoran yang enak banget. Habis itu Anda pulang ke rumah, Anda cerita, tadi enak banget makannya. Anda merasakan, bener-bener. Dan orang Anda itu yang Anda ceritakan sangat amat percaya karena di mata si X. Anda cerita si X. Si X cerita lagi kepada A, katanya disitu makannya enak. Padahal dia tidak merasakannya. Tapi dia percaya karena Anda orang yang percaya. Dia tidak merasa hanya mengatakan enak katanya ayo kita ke sana. Itu belum si teman saya. Apalagi kita mundur lagi. Ketika Anda cerita, gitu kan, besoknya Anda cerita, kemarin saya makan di sana tuh enak banget. Oh ya, beda dengan Anda langsung lagi makan. Masya Allah, tabarakallah. Dia rasakan langsung, merasakan langsung itu. Maka itu ada zikiran pagi dan sore. Ketika sunset, ketika sunrise, pagi sore hari ketika terbenam matahari. Allah Akbar, Masya Allah. Ketika sunrise, Masya Allah, kita lihat langsung. Allahu Akbar. Rasa itu. Allahumma barik lana fima razaqtana. Selanjutnya, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulilladzi at'amana wa saqana. Rasakan langsung. Bangun tidur, alhamdulilladzi ahyana. Enak banget tidur. Dirasakan nikmatnya Allah. Jadi itu yang nomor 1, berdasarkan apa yang kita alami langsung. Mohon maaf. Ya. Kalau Anda pipis, itu nikmatnya luar biasa, betul. Kalau sampai begitu-gitu kan, gitu. Itu nikmat. Saya pikir-pikir, Masya Allah, Allah ngasih makan enak, minum enak, pas dikeluarkan pun nikmat. Aduh, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah mengeluarkan kotoran dari tubuhku, ya Allah. Siapa yang menggerakkan jutaan saraf sehingga dia bisa keluar kotoran dari plung, enak banget. Enak banget kan kira-kira gitu kan. Nikmat ketika tapi jangan di dalam gitu. Pas plung alhamdulillah jangan begitu. Salah lagi. Maksudnya ketika dia keluar gitu kan. Ini kenapa di dalam perilaku kita semua ada doa-doa supaya based on experiences tadi. Yang kedua repetition, diulang. Kalau pemahaman kognitif itu tidak perlu diulang. Nggak perlu diulang. Karena udah tahu. Tapi afeksi itu harus diulang lagi. Intensif. Orang Jawa, ada istilah orang Jawa, saya tidak pandai bahasa Jawa gitu kan. Kalau ketemu terus dia jadi jatuh cinta, ada istilah itu. Meeting Trisno Pajalangkulila. Pasti pronunciasinya nggak tepat karena saya tidak pandai bahasa Jawa. Well, ketemu lagi. Itu lama-lama ya jadi senang kira-kira gitu lah. Itu namanya affection namanya. Intensivitas namanya. Maka itu zikir subhanallah nggak cukup 1 kali. 33 kali, alhamdulillah. 33 kali, Allah Akbar. 33 kali gitu. Nanti siang juga begitu, 5 kali 33. Gitu. Maka kalau orang yang tidak mengerti ini, kita baca Al-Ikhlas banyak 100 kali. Banyak banget 100 kali. Qul huwallahu ahad, Allah kayak kemarin kan. Alhamdulillah bertahan sampai 300 berapa, saya tidak hafal yang Bu Nawan itu yang tahu berapa angka ya. Saya udah nggak mikirin angka partisipannya berapa, yang penting saya zikir aja. Nanti saya coba untuk Jumat ke depan untuk melakukan zikiran lagi. Jadi itu cara untuk membangun affection. Saya rasa ada lagi pertanyaan. Ustaz? Baik, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Noviati. Assalamualaikum Ustaz. Apakah dalam setiap sujud boleh membaca
La haula wa la quwwata illa billah. Boleh banget. Boleh banget. Nah, kalau mengatakan bid'ah ya kita beda pendapat gitu. Boleh banget. Ada dalilnya. Ya pakai dalil, kalau saya ngomong boleh maka nggak pakai dalil hancur banget saya. Nggak pakai ilmu berarti. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala paling dekat dengan hambanya ketika dia sujud. Nah, orang Indonesia pahami sujud akhir. Sampai bilang setiap sujud. Kalau diluaskan jangan Anda sempitkan gitu. Al-Quran mengatakan nunazzil minal Qur'an ma huwa syifa, dan kami turunkan dari Al-Quran sebagai obat. Wah, di terjemahan orang Indonesia tombo hati. Saya bilang tombo hati. Obat ya obat, mau obat hati, obat kanker pun bisa. Obat, jangan disempitkan. Kalau ada redaksi Al-Quran dan hadis itu luas, jangan disempit-sempitkan. Ya. Kalau itu sempit, jangan diluas-luaskan, kira-kira gitu. Jadi boleh, banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita sujud. Bebas berarti. Asalkan jangan pakai bahasa Indonesia. Atau lain lagi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat sebagaimana aku soal semua harus berdasarkan peraturan. Ada lagi yang lain? Pertanyaan selanjutnya dari Bu Duyanti. Pak Ustadz mau bertanya, saat hati mulai tenang setelah berzikir dan bertobat, apakah dosa-dosa kita diampuni? Bapak Ibu, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak tahu apakah dosa diampuni atau tidak. Dan kita selalu positive thinking. Loh, kalau kita tahu, wah diampuni, wah tenang. Kita santai aja. Dosa saya mau udah diampuni semua, udah habis, udah clean. Kacau banget gitu. Nabi aja satu hari 70 kali istighfar, bahkan 100 kali dalam satu hari. Nabi yang ma'asum, yang dijamin surga beristighfar satu hari sampai 70 sampai 100 kali. Maka kita terus, ketika orang itu baik, dia selalu merasa belum baik. Ketika orang itu buruk, dia merasa baik. Itulah orang yang tidak baik. Ya. Orang itu berpikir gimana yang terbaik. Hanya orang yang merasa belum baik sajalah. Hanya orang yang merasa belum baik sajalah yang akan berpikir gimana yang terbaik. Kalau orang yang sudah merasa baik, merasa hebat, dia tidak akan berpikir progresif gimana yang baiknya. Nggak akan. Maka kalau orang sudah merasa dosa diampuni, tenang ya. Ya Allah, dosa aku ampuni, Allah ampuni. Selalu. Dan ketika dia merasa banyak dosa, terus. Ini yang harus dihidupkan. Apakah dosa diampuni? Jawabannya insya Allah. Tapi tidak sederhana insya Allah. Terus kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Ya, next. Selanjutnya, Nah, dari Bu Siti Zainar. Bagaimana meyakinkan diri kita bahwa rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan tertukar? tidak mungkin ketukar, Ibu, mustahil ketukar gitu kan. Bagaimana meyakini hal itu? Lihat lembaran hidup kita yang lalu. Lembaran hidup kita yang lalu. A, sesuai dengan prediksi kita. B, unpredictable. A, sesuai dengan perkiraan kita. B, tidak sesuai dengan perkiraan kita. Coba Anda pilih A atau B. Kalau Anda milih A sesuai dengan prediksi kita, ini sombong, orang sombong. Yang benar adalah yang B, unpredictable. Kita ini kenalan sekarang melalui Zoom, unpredictable loh. Saya juga nggak kenal siapa sih semuanya, ya kenal. Sebagian juga nggak kenal saya, unpredictable gitu kan. Subhanallah. Jadi hidup itu mayoritas unpredictable. Kenapa? Allah yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Yang bertanya sekarang Anda punya pasangan hidup, punya anak, itu unpredictable, itu rezeki. Dan Allah yang memprediksikan, bukan kita yang memprediksikan. Allah yang memprediksikan. Allah yang menentukan. Kita memprediksikan, Allah yang menentukan. Maka mayoritas lembaran hidup unpredictable, di luar prediksi. Karena Allah seakan-akan berkata, aku yang menentukan. Dan tidak mungkin tertukar. Allah maha baik, maha pintar. Allah alam. Lanjut. Masih banyak, Ustaz. Kalau enggak. Ya, ada beberapa. Selanjutnya, Pak Ustadz, ada kalanya iman kita naik dan turun. Pada saat iman kita turun, kita merasa resah dan lebih resah lagi untuk menaikkan iman tersebut. Godanya banyak. Kira-kira apa ada cara bagaimana agar iman kita kembali naik? Duduk bersama orang yang soleh. Duduk bersama orang yang selalu berzikir. Gabung dan ikat diri Anda kepada mereka. Lanjut. Ya, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, di batasan zikir petang itu kapan waktunya? Dan pertanyaan selanjutnya, zikir yang afdol itu apa aja? Kalau yang petang itu banyak perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan zikir petang itu sampai maghrib. Ada yang mengatakan tidak. Terus setelah maghrib pun masih termasuk petang.
Itu perbedaan pendapat. Jadi habis asar sampai maghrib, setelah maghrib pun dianggap masa amsaina, tetap amsaina. Redaksi amsaina itu bukan hanya habis asar waktu petang hari, tapi habis maghrib pun masih masuk. Ya, lanjut. Yang tadi yang zikir yang afdol apa saja? Afdal zikri la ilaha illallah, yang tertinggi dan paling afdal. Nah, kemudian yang lain tasbih, tahmid semua juga baik gitu kan, dengan dalil masing-masing. In afdal zikri, yang paling utama adalah la ilaha illallah. Yang lanjut. Selanjutnya, Pak Ustadz, saya pernah lihat suatu ponpes zikir, suatu ponpes pondok pesantren, zikir dengan bersuara keras. Di suatu kajian yang lain, zikir cukup dalam hati. Yang lebih afdal menurut Ustadz yang mana? Antara keduanya. Tidak keras, tidak hanya dalam hati. Dalam hati nggak bisa dilatih, susah. Harus mengeluarkan suara gitu. Tapi jangan terlalu keras gitu. Nanti ya, Ibu lihat konteksnya dulu ya. Zikiran itu tidak semuanya harus dalam hati. Memang benar di dalam hati ada dalilnya. Tapi juga harus dilihat konteksnya. Tidak bisa keras boleh ataupun dalam hati boleh, tidak bisa begitu. Harus dilihat konteksnya. Kalau saya di antara keduanya, bagaimana kita bisa memahami zikir itu dengan suara lirih, gitu. Tidak terlalu keras, tidak di dalam hati. Kadang-kadang kita butuh zikiran-zikiran yang betul-betul kita keluarkan suaranya gitu. Maka itu wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr minal qawli bil ghudwi wal asal. Kita tuh antara keduanya tidak terlalu mengeraskan suara gitu kan, dengan suara yang lirih seperti kemarin kita lakukan ya. Lanjut, ada lagi. Selanjutnya, diperbolehkan apa tidak ketika sujud bacaan Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Tapi ketika rukunya berbeda bacaannya. Boleh. Betul, itu boleh. Lanjut. Kemudian, apakah benar dalam sujud terakhir tidak boleh berdoa dengan memohon dengan bahasa Indonesia? Betul, jawabannya betul. Nggak boleh pakai bahasa. Lanjut. Jadi bahasanya tetap subhanallah a'la, tapi hati kita meminta apa saja boleh. Hati kita tidak boleh diucapkan. Karena bahasa Indonesia membatalkan sholat. Lanjut. Terkait dengan mengejar dunia, apakah kalau kita masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak berlebihan, apakah itu termasuk mengejar dunia? Mengejar dunia itu dalam arti untuk kebutuhan kita itu wajib dari Allah dan Rasul-Nya. Jadi Islam itu juga menghidupkan dunia, tapi bukan untuk dunia untuk beribadah kepada Allah. Anda cari uang untuk menafkahi anak istri. Anda mencari uang untuk menyekolahkan anak. Kalau dia sakit, kebutuhan apa? Ini adalah untuk bersedekah, untuk zakat. Ini harus. Inilah dunia untuk ibadah. Jadi apakah itu termasuk mengejar dunia? Ya, mengejar akhirat gitu. Maka pemahaman akhirat itu 100%. Jadi ketika saya cari uang untuk anak istri saya, ini adalah mengejar akhirat karena perintahnya dari Allah dan Rasul-Nya. Allah alam. Bapak Ibu, karena saya ada tugas, Ustaz Jumal, saya ada tugas yang harus saya kerjakan ini. Ya, alhamdulillah. Itu pertanyaan terakhir, alhamdulillah. Sudah selesai. Baik. Bapak Ibu, insya Allah besok pagi, insya Allah waktu Indonesia bagian Barat, ini kegiatan Masjid Al-Hikmah New York dengan Aksi Bumi Bangsa berkolaborasi dalam tafsir ayat suci Al-Quran, masih episode yang kedua ya tentang dunia di dalam ayat Al-Quranul Karim. Insya Allah besok kita akan bahas kembali. Dan insya Allah ada pendapat dari Pak Ugi tadi. Pak Ugi, mudah-mudahan kita akan kupas tentang ibadah-ibadah Zulhijjah. Ya. Saya rasa ini saja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.